Mengajak Anda pemirsa untuk mengetahui hasil olah TKP terkait dengan kasus ditemukannya pasangan lansia yang tewas diduga dibunuh di Lebak, Banten. Sudah bergabung bersama kami ada Kanit Krimum Satreskrim Polres Lebak, ada Ibtu M. Hazali Alfian. Selamat malam Pak Alfian. Pak Alfian, dari hasil olah TKP, bukti apa saja yang kemudian sudah didapatkan oleh pihak kepolisian? Dari hasil olah TKP, saat itu kita dapatkan bahwa dua orang tergeletak di lantai dengan bersimbah darah di kepalanya. Dari hasil olah TKP juga kita mendapatkan informasi bahwa ada barang yang hilang berupa uang. Dikarenakan pada hari Jumat si korban mengambil uang THR di kantor pos. Baik, diduga kan kedua korban ini meninggal dunia akibat dibunuh. Lalu apa saja kemudian indikasi-indikasi yang kemudian sehingga polisi kemudian menyimpulkan bahwa korban ini dibunuh? Jadi, kita lanjut. Saat kita melakukan olah TKP, kita mendapatkan informasi ada anak angkat, cucu angkat korban yang sering cekcok dengan korban dan sering meminta uang kepada korban. Dan saat itu korban diketahui setelah mengambil uang THR, si cucu korban ini mendatangi korban. Gitu. Pada saat kita amankan, alibi korban itu dengan saksi lain tidak sama. Pada saat itu si pelaku mengatakan dia hari Minggu berada di tempat kerja, namun saksi-saksi mengatakan bahwa si pelaku ini mendatangi rumah korban. Baik, artinya bahwa polisi sebenarnya sudah mengetahui siapa kemudian pelaku pembunuhan ini, Pak? Sebelum kita mengetahui, namun dari gerak-gerik si pelaku, karena pelaku pada saat ditemukan, dia datang ke rumah korban nangis histeris. Namun setelahnya tidak ada yang melihat, dia kayak biasa aja. Nah itu menimbulkan kecurigaan bagi kami, akhirnya kita selidiki, kita minta keterangan. Pada saat kita minta keterangan dengan alibi yang si pelaku katakan dengan saksi-saksi yang ada tidak sinkron. Kemudian kita lakukan pendalaman. Saat itu si pelaku mengatakan, ya saya pelakunya, saya telah melakukan tindakan menganiaya korban. Kami konfirmasi kembali, artinya bahwa pelaku ini sudah terkonfirmasi adalah cucu korban, demikian Pak? Cucu angkat korban yang sejak 3 tahun, umur 3 tahun diurus sama si korban. Baik, apakah cucu angkat korban ini juga tinggal dalam satu rumah kah? Dan juga tetangga, dari keterangan tetangga ini juga sering terjadi, tadi kan Anda katakan meminta uang kepada korban ini. Ya, dia tinggal beda kecamatan. Namun 2 minggu ke belakang pelaku ini dia bekerja sebagai buruh bangunan di dekat rumah korban. Di dekat rumah korban, akhirnya datang ke rumah korban karena si pelaku tahu korban mendapatkan uang THR sebagai guru agama. Mendatangi pada saat itu bahasa korban, bah pinjam uang, pinjam uang aja kata yang korban itu. Dikatakan seperti itu, pelaku langsung menendang paha korban sehingga langsung terjatuh, dikarenakan secara kencang terbenturan ke ubin langsung berada. Datang korban perempuan, ada apa ini? Ditendang kembali dengan sangat keras, terjatuh juga ke ubin gitu. Setelah itu uangnya diambil. Baik, berapa Pak yang diambil sebenarnya Pak? Uang yang diambil 300.000. 300.000. Artinya bahwa ini 500. Baik, ketika kemudian pelaku mendatangi korban ini, apakah memang sudah ada niat untuk membunuh atau aksi pembunuhan ini adalah sebuah kecelakaan yang terjadi dalam proses ini? Niat tidak ada, cuman dia itu hanya pengen mendapatkan uang, dia pengen minjem uang, namun sama si korban tidak dipinjami. Dikarenakan pelaku ini sering pinjam uang, namun tidak pernah dibalikan uangnya sama si pelaku. Baik, Pak, ini kan kita tahu bahwa tadi Anda katakan bahwa korban jatuh kemudian terbentur, tapi dari hasil autopsi, apa kemudian penyebab dari kedua korban ini akhirnya bisa meninggal dunia, Pak? Ada otopsi sementara korban meninggal karena ada benturan yang mengakibatkan terutama di kepala. Di kepala ini sangat keras
sehingga menimbulkan luka dan mengeluarkan darah lukanya. Lukanya lumayan besar, diameter besar karena jatuhnya itu emang ditendang sangat keras. Pada paha, tendang keras, ya kata si pelaku ya kurang lebih 1 meter ya agak terpental. Baik. Begitupun si korban yang perempuan pada saat datang ditendang kembali, terpental kembali. Baik, ketika kemudian peristiwa itu terjadi, kedua korban terjatuh, terbentur, apakah kedua korban ini sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri sehingga kemudian si pelaku ini kabur begitu Pak? Atau sampai kemudian ditemukan meninggal dunia, pelaku ini tidak tahu sebenarnya? Pelaku tahu korban meninggal dunia karena pada saat jatuh dia langsung bersimbah darah dan pelaku pun sempat ngecek, udah nggak ada. Habis itu karena si pelaku mengecek si korban dua yang sudah ada, dia baru ngambil uang. Dia tahu uang itu sering disimpan di peci. Nah pada saat itu dia langsung nyari peci, di peci ada uang 300.000, diambil sama dia, langsung keluar rumah tanpa dosa lagi. Siapa yang pertama kali kemudian menemukan korban di dalam rumah Pak? Tukang sayur. Karena kan si korban ini tiap harinya ya suka ditawari sayur, datang gitu kan, buka. Cuman dia ada timbul kecurigaan, oh ini gak pernah keluar ini kan, gak keluar ini orang ini kan. Ditengok di jendela, ya sudah bersimbah darah seperti itu. Baik, terakhir Pak, terkait dengan ancaman yang akan menjerat pelaku terkait dengan aksinya ini. Kita persilakan si tersangka ini pasal 338 atau pasal 365 ayat 3, ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Baik, Pak Alfian, terima kasih banyak atas informasi yang telah Anda sampaikan di Berita Satu Malam hari ini, Pak. Selamat malam, Pak.